Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan membuat generate QR code menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Output yang akan kita dapatkan kurang lebih seperti ini. Kita memiliki sebuah form untuk diisi teks ya. Kemudian kita bisa generate QR code dengan berbagai ukuran. Misalkan saya memasukkan teks pojok kode seperti ini. Dan saya menggunakan ukuran 100 dikali 100. Ketika kita generate maka muncul ya. Ini bisa kita ubah ukurannya 600 misalkan ya. Kita generate bisa. Kemudian kita juga bisa download. Kalau misalkan kita akan tempatkan ke media lainnya. Oke. Sekarang kita akan memulai untuk membuat projectnya. Silakan teman-teman buka terminalnya. Saya akan masuk ke direktori C, JavaScript, tempat latihan kita. Saya akan membuat direktori QR generator. Kemudian saya akan masuk ke direktori QR generator. Saya akan membukanya dengan Neovim seperti ini ya. Saya akan membuat file baru namanya index.html. Ini. Kemudian saya juga akan membuat file baru lagi untuk CSS dan style.css nama filenya. Oke, saya akan simpan. Kemudian saya akan buat lagi file JavaScript dalam folder JS script.js juga sama ya. Oke, kita akan isi dulu bagian index. Nah, kita sudah memiliki 3 buah file ya di sini. Ada index.html, kemudian ada script.js dan style.css. Kita tutup lagi. Sekarang kita akan definisikan dulu basic tag HTML-nya. Seperti ini. Saya akan isi title-nya QR generator. Nah, seperti ini ya. Kemudian di bagian body kita akan isi beberapa tag. Pertama saya akan buat tag div, nama kelasnya adalah box ya. Saya akan beri nama kelasnya box. Kemudian saya akan buat lagi div, kelasnya QR header. Nah, kita bikin headernya. Saya buat headernya di sini generate QR code. Untuk heading satunya ya. Kemudian di bawah heading 1 saya akan buat sebuah input. Tipenya adalah teks. Nah, di sini saya akan buat placeholder-nya tipe enter text lah. Saya masukkan teksnya. Kemudian saya akan tambahkan di sini ID-nya QR text. Ini ya. Kemudian saya akan buat lagi di sini sebuah div. Saya buat div seperti ini. Kemudian saya akan tambahkan label. Ini for-nya untuk size ya, ini untuk ukurannya. Ini saya akan kasih teksnya select size. Ini. Kemudian kita buat di bawahnya sebuah select. ID-nya adalah size. Ini. Name-nya kita kosongkan dulu ya. Kita pakai. Select-nya saya akan buat di sini sebuah option dan value-nya misalkan 100 dan saya akan kasih keterangan 100 kali 100. Nah, seperti ini. Saya akan duplicate, saya akan ganti dengan 200 kali 200. Ini juga saya akan ganti dengan 200. Saya duplicate lagi, saya ganti dengan 300. Ini saya ganti 300 kali 300. Saya duplicate lagi, ganti dengan 400. Ini ya. Juga saya ganti dengan 400. Saya ganti dengan 500. 100. Ini saya ganti dengan 600.
600, kemudian saya ganti dengan 700. Kemudian saya akan duplikat lagi nanti dengan 800. Duplikat lagi 900, ini sampai 1000 ya. Kita batasin aja sampai 1000. Kasih ini 1000 kali 1000 karena terlalu besar kalau misalkan lebih dari ini ya. Oke, kita akan tambahkan di bawahnya ini sebuah div lagi ya untuk outputnya nanti. Ini saya akan buat lagi div, kasih kelasnya di sini QR body ini. Kemudian di bawahnya saya akan buat lagi div, ini kasih kelas QR footer. Oke, dalamnya saya akan buat anchor, wrapnya kita kosongkan ya. Ini kita akan kasih ID, ini kita kasih generate btn, ini teksnya kita kasih generate, kemudian kita duplicate ini untuk download ya. Download kita kasih di sini download, kita kasih di sini QR underscore kode dot png. Dan ini kita kasih namanya download btn. Oke, seperti ini ya. Kita akan escape, kemudian simpan. Nah, kita akan tambahkan sebuah library punyanya QR JavaScript. Teman-teman bisa buka CDN.js, kemudian QR code.js. Nanti linknya teman-teman bisa ambil di kolom deskripsi ya. Saya akan copy yang min ini ya. Kita copy, kemudian kita akan simpan di bagian bawah sini. Kemudian saya akan save ya, seperti ini. Nanti ini kita gunakan untuk generate. Oke. Nah, supaya tampilan kita terlihat, kita akan munculkan menggunakan live server. Saya akan buka terminal, kemudian saya akan buka live servernya. Ini ya, kita akan buat menyamping dengan kode kita seperti ini. Nah, kita akan styling sekarang. Pertama, saya akan buat variabel dulu dengan menggunakan root ya. Saya akan buat root dulu di sini. Pertama, saya akan background color PCG ya. Ini saya akan kasih warnanya 00122 kan seperti ini. Kemudian saya akan buat primary color. Ini saya akan kasih warnanya 345, kemudian 48A ya. Oke, kemudian saya akan buat border radius di sini. Ini saya akan kasih 8 pixel. Kemudian saya akan buat dari color. Dari colornya saya akan kasih warna putih aja ya. Oke, kemudian saya akan buat border color. Ini kita akan kasih warnanya 7 AA 2F7. Oke, ini untuk variabelnya. Sekarang kita akan reset lagi.
Kita reset untuk semuanya. Kita reset marginnya jadi 0. Kemudian box size yang border box, kita font paling memilihnya sans serif ya. Kita font family sans ini saya geser ya. Kemudian kita akan styling untuk body. Body kita akan kasih width-nya 100%. Kemudian height-nya kita akan kasih 100 ph vertical height ya. Kemudian saya akan buat displaynya adalah flex. Kemudian kita akan justify kontennya center. Nah, background colornya kita akan menggunakan primary-nya ya. Jadinya hitam. Oke. Sekarang kita akan styling untuk box-nya ya. Kita tadi memiliki kelas box. Saya akan ubah background color-nya dengan variabel. Kita akan ambil primary color ya. Ini. Kemudian saya akan buat paddingnya 30. Kemudian saya akan buat width-nya 400 pixel. Kemudian saya akan buat border radius, kita ambil var border radius. Kita save ya, muncul ya. Sekarang kita akan ubah warna headingnya dan ukurannya. Kita akan ambil QR header H1. Kita akan kasih font size-nya akan 26 pixel. Kemudian kita akan alignment-nya kita buat center. Kemudian warnanya kita akan buat var secondary color putih ya. Kemudian saya akan buat margin bottomnya 20. Kemudian teks transformnya kita akan ubah ke upper. Oke, ini udah ke tengah dan warnanya jadi putih ya. Oke, kita akan styling untuk inputnya. Nah, kita akan ambil QR header, kita ambil input. Ini kita akan styling inputnya. Kita akan buat width-nya dia 100%. Kemudian saya akan margin blocknya kita akan kasih 12 pixel. Oke ya, ke kanan ya. Nah, sekarang kita tambahkan untuk input dan selectnya ya, ukurannya supaya sama. Kita ambil QR header. Ini kita akan ambil input, kemudian select, kita styling sekaligus ya. Nah, ini kita akan styling paddingnya, kita kasih 8 pixel. Kemudian kita kasih border radiusnya, ambil, kemudian font size-nya kita kasih ini 18 ya, kasih 18 pixel. Kemudian outline-nya kita kasih none. Kemudian kita kasih border color, kita kasihnya 2 pixel aja ya. Save.
Ya, sekarang warnanya sudah kelihatan ya. Sekarang kita styling untuk labelnya. Kita ambil lagi QR header, kemudian kita memiliki label. Kita akan ubah warnanya jadi warna secondary, kemudian font size-nya saya akan kasih 20 pixel. Seperti ini ya. Dan kita akan styling untuk div-nya. Ini kita memiliki QR header, kemudian div. Nah, kita akan buat displaynya adalah flex. Kemudian kita akan rata kiri kanan ya. Nah, biar pilihannya dia berada di kanan. Oke. Kemudian kita akan styling untuk footernya. QR footer. Oke. Kita akan kasih displaynya adalah flex. Kemudian kita kasih justify kontennya center ya. Dia ke tengah. Dan kita akan styling untuk linknya. Kita ambil QR footer A. Ini kita akan kasih background colornya. Kita ambil var secondary color ya. Kemudian kita akan buat teks dekorasinya adalah none. Kita tidak ada underscore-nya ya. Kemudian saya akan ubah font size-nya 20 pixel. Kemudian saya akan buat padding-nya 14 pixel kali 36 pixel. Kemudian saya akan buat margin inline 2 pixel. Dan kita kasih warna tulisannya. Kita akan ambil primary color. Dan border radiusnya kita ambil border radius. Dan font weight-nya kita kasih save. Ya ada ya sekarang. Cuman ini kurang ya. 10-nya belum kita pin topnya kita kasih 10 pixel ini ya. Oke, kita tambahkan hovernya. Bodinya belum kita tambahkan juga ya. Ini kita ukurannya tambahin di body aja. Tadi ini ya. Kita tambahkan QR body. Ini dia sekarang geser ya. Kemudian kita akan tambahkan QR yang mau di image-nya. Image-nya nanti kita generate menggunakan JavaScript. Ini. Oke. Sekarang kita juga akan tambahkan untuk responsifnya ya. Kalau misalkan dia ukuran layarnya lebih kecil. Kita buat oke, ini untuk CSS-nya. Sekarang kita akan tambahkan untuk JavaScript-nya.
Oke, pertama saya akan buat sebuah konstanta QR text-nya. Kita akan definisikan dulu ya. Kita akan ambil dokumen, kita akan get element ya, element by ID. ID-nya kita akan ambil QR text. Oke. Kemudian kita akan size-nya kita ambil. Kemudian generate btn, kita ambil ada generate btn, kemudian download btn, kemudian kontainer. Ini kita ganti dengan kontainer QR kontainer. Kita akan ambil dari bodinya ya, QR body. Oke, sekarang saya akan buat variabel size di sini. Kita akan ambil dari size value. Kemudian kita akan ambil generate btn, kita akan add event listener, ini klik, oke, kita akan ambil eventnya, kita buat sebuah arrow function seperti ini. Kita akan Python default. Ini kita akan validasi dengan isEmpty ya. Ini belum kita buat fungsinya, kita bikin dulu aja. Kemudian size juga kita akan buat eventnya ya. Ini bukan min ya, kan sama. Oke, ini size-nya juga kita lakukan event. Kemudian kita juga akan definisikan download. Buat downloadnya ini. Kemudian kita akan cek untuk empty-nya. Kita buat sebuah function. Ini is empty input. Sebuah fungsi ya. Seperti ini. Kita akan cek QR text-nya dot value dot length. Nah, ini lebih besar dari 0. Kita akan cek untuk generate QR code. Kalau misalkan tidak, kita kasih alert ya. Please enter text or URL. Oke, kemudian kita akan buat metode generate QR code-nya. Tinggal generate seperti ini. Kita mungkin buat berbeda. Sama, kita akan ambil QR kontainernya. QR kontainer, inner HTML-nya kita kosongkan. Kita akan buat sebuah new QR code. Kita akan ambil QR kontainer. Ini kita akan ambil ya teksnya. Kita akan ambil teksnya, kemudian kita akan ambil dari QR text dot value.
Oke, kemudian height-nya kita akan ambil dari size, dan width-nya ambil dari size. Kita akan kasih warnanya putih ya, height-nya. Putih, kemudian darknya kita kasih warna hitam. Oke, ini sudah. Sekarang kita akan coba klik. Ini sepertinya tidak ada. Lihat ya, kita inspect dulu konsol. Nah, Prevent default ini bukan function katanya. Kita coba lihat lagi. Oke, event listener, kita ambil metodenya klik, kemudian kita cek di sini event default, add event listener, ini klik, hapus, generate. Nah, sekarang sudah muncul ya teks. Kita coba masukkan sembarang teks, kita generate. Nah, sekarang sudah tergenerate. Kita ubah ukurannya. Nah, sudah berubah. Kita akan ganti dengan pojok kode, kemudian saya generate, ya download. Nah, ini bisa di download ya, disimpan aja. Oke, untuk pembuatan QR code kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.